Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah setelah sekian lama, hampir 1 bulan ya, kita tidak bisa mengisi channel ini. Dan kali ini kita bisa ketemu, mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan mengaji, tapi ngajinya berbeda. Lebih tepatnya kita menyampaikan informasi terkait dengan pertemuan di Trenggalek seorang tokoh yang insya Allah kita sekarang sudah mengenal, yakni Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau adalah tokoh saat ini teranggap tokoh atau aset besar Nahdlatul Ulama, di samping sebagai Khatib Am Suriah PBNU. Beliau pernah menjadi juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, dan beliau juga menjadi pembicara-pembicara di kegiatan-kegiatan internasional maupun nasional, karena beliau adalah pejuang sejati HAM, di samping seorang kiai juga pejuang kemanusiaan luar biasa. Apa yang kita sampaikan ini adalah pertemuan beberapa hari yang lalu, yakni hari Ahad sampai Senin 20 Desember 2020. Beliau diundang di dalam kegiatan PKL Ansor Trenggalek, jadi pelatihan kepemimpinan lanjutan, salah satu jenjang pendidikan yang ada di Ansor, untuk menggembleng kader-kader ini agar mempunyai wawasan luas, kemudian jiwa kebangsaannya tinggi gitu ya, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, di samping beliau mengisi materi dalam PKL ini, ada pertemuan yang sudah dirancang dengan para gawagis dan kiai-kiai muda semataraman, sehingga malamnya ini kita ketemu dengan ratusan kiai muda dan gus ya, gawagis, mulai dari Nganjuk, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, Blitar, Ponorogo, Madiun, dan tentu Trenggalek. Nah, saya dalam posisi hadir untuk mendengarkan. Jadi saya pasif memang, tapi betul saya simak, dan kebetulan saya berangkat lebih awal malamnya itu, sehingga saya di kamar dengan tempat istirahat beliau ngobrol-ngobrol. Ada 6 atau 7 orang, kemudian kita dampingi beliau di acara di tempat PKL teman-teman Ansor, memberi tausiah, kita dampingi, kemudian dilanjutkan kopi darat, kita ngobrol-ngobrol lesehan santai dengan para gawagis pada saat itu sampai sekitar jam 2 malam. Jadi cukup lama kita berinteraksi jagungan dengan beliau. Nah, luar biasanya yang hadir ini tidak main-main. Jadi di samping calon-calon pengasuh pondok pesantren dan sebagian sudah menjadi pengasuh pondok pesantren, hadir bupati, kemudian hadir juga ketua gerakan Ayo Mondok Nasional ya, Gus Lokman dari Termas Pacitan, dan gawagis pondok-pondok besar. Jadi Masya Allah, ketua Ansor Jawa Timur dan kepengurusannya juga hadir. Jadi luar biasa suasana, sekalipun dikemas seperti santri yang sedang ngobrol, sekalipun ada bupati, ada pejabat-pejabat, luar biasa. Nah, kita simak ada 5 hal yang disampaikan oleh beliau yang kemudian kita catat. Yang pertama, beliau ketika bicara tentang dunia Islam secara global, beliau sebagai pejuang HAM, pejuang kemanusiaan, berpendapat bahwa sesungguhnya dunia Islam saat ini harus berintegrasi secara damai, harmonis dengan masyarakat dunia keseluruhan. Karena dunia ini akan menuju terbentuknya satu peradaban global tunggal dan bercampur. Jadi kemudian tidak ada negara itu yang dikuasai oleh satu ras, satu etnis, satu agama. Ini kata beliau. Sehingga tidak boleh lagi ada persaingan, bahkan permusuhan antar negara. Biar semuanya negara-negara ini kemudian hidup tumbuh, sekalipun kedaulatan masing-masing harus tetap dijaga, baik negara maupun kewilayahan ini tentu. Tapi dunia Islam tidak boleh menutup diri dari dunia-dunia luar, terutama dunia barat. Ini
menurut beliau, sehingga tidak ada lagi nanti ada istilah dunia ketiga, keempat dan sebagainya, terbelakang, berkembang, tidak ada. Jadi ada ta'awun antar negara dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau bicara tentang NU. Nah, kata beliau bahwa NU ini di awal-awal di Indonesia ini sangat rendah kuantitasnya. Jadi apakah belum dikenal atau memang pada saat itu masih ada ormas-ormas lain. Tapi dengan bertambahnya tahun berdirinya sampai saat ini, itu luar biasa. Jadi secara kuantitas. Jadi berapa tahun yang lalu kata beliau pernah disurvei hampir 90% masyarakat Indonesia. Ini kalau Muslim itu dia mengaku sebagai NU sekalipun tidak mempunyai kartanu, tapi amaliyahnya adalah malah NU. Nah, prinsip tawasud tasamuh adalah saja ini ternyata luar biasa yang diadopsi oleh negara-negara lain. Jadi banyak di luar sana negara-negara yang kemudian membentuk Nahdlatul Ulama, sekalipun nama organisasinya ini sedikit ada yang dirubah, tapi rohnya adalah Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. Nah, pertanyaan adalah apa sesungguhnya yang membuat ini besar? Kata beliau, sesungguhnya bukan karena jamiyahnya. Ini kata beliau. Jadi kalau kita bicara NU ada dimensi jamiyah. Jadi organisasi kemudian jamaah. Tapi beliau yang membesarkan NU itu sesungguhnya bukan jamiyah, tapi jamaah. Kalau jamiyah yang diurusi kata beliau adalah lebih ke pengurusnya. Nah, sendiri inilah yang membesarkan. Jamaah ini siapa? Di dalamnya adalah ada kiai-kiai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kiai-kiai mulai dari kiai musola, masjid, pondok pesantren. Inilah sesungguhnya yang membesarkan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Kalau jamiyah tidak ada satupun kata beliau ini yang mempunyai program untuk menambah anggota, itu tidak ada. Kalau ngurusi kartanunya iya, gitu ya kata beliau ini. Nah, apa sesungguhnya yang dilakukan oleh para kiai-kiai, oleh para jamaah ini? Nah, karena kematangan di dalam belajar kitab kuning, kitab Turat, belajar agama, Quran, hadis, maka beliau mempunyai 3 prinsip, yakni mengembangkan amaliyah Nahdlatul Ulama ini dengan ilmunya. Jadi menyebarkan ilmu adalah salah satu ciri khas dari kiai, maka tidak ada istilah kiai kecuali orang itu mengaji. Nah, inilah kemudian yang bisa mendekatkan dan membentengi, mempertahankan bahkan mengembangkan anggota Nahdlatul Ulama lewat ilmu ala ahli sunnah wal jamaah nadiyah di pondok-pondok pesantren, TPQ dan lain sebagainya, madrasah diniyah. Yang kedua ini adalah kiai-kiai mempunyai sifat riayah. Riayah adalah ngomong, ngeladeni terhadap masyarakat, terhadap nahdiyin. Jadi kiai ini tidak hanya mengaji tapi juga dimintai bantuan terkait permasalahan-permasalahan rumah tangga yang detail. Sehingga istilah sowan kiai, minta doa kiai ini adalah salah satu wadifah di samping kiai ini mengaji. Jadi kerepotan hutang, kerepotan masalah keluarga, kerepotan apapun. Dan ini tidak dimiliki oleh kiai-kiai di luar Indonesia. Kita bisa menyebut kiai-kiai besar. Karena riayah dulu itu sudah dilakukan oleh pemerintah pada masanya begitu ya. Barangkali itu gitu. Berbeda dengan di Indonesia. Jadi para kiai ini ngemong terhadap masyarakat dan sangat-sangat detail. Sehingga inilah kemudian yang mengikat, yang memasukkan paham-paham ahli sunnah wal jamaah secara pelan-pelan. Atau bahkan masyarakat ini yang penting dia manut kiai. Ini luar biasa. Sampai sekarang pun ini masyarakat kita santri derek kiai, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah keikhlasannya. Jadi para kiai ini diminta apa saja ngeladeni masyarakat. Tidak ada satupun yang memasang tarif. Kalau masang tarif pasti itu bukan kiai, luar biasa. Jadi ngaji kemana-mana, dibisaroi, diberi transport, diterima. Tidak, ya tidak kapok. Kalau kapok namanya bukan kiai. Tidak ada yang digaji.
Kemudian yang ketiga, beliau bicara tentang ormas ya, yang terindikasi radikal yang ada di Indonesia, dan para beberapa oknum habaib gitu ya, yang terindikasi ada di sana. Nah, beliau sama dengan kiai-kiai yang lain bahwa radikalisme tidak boleh terjadi di Indonesia, tidak boleh ada di Indonesia. Kata beliau dan para habaib yang terindikasi tentu ini adalah mungkar, maka harus diingkari, minimal harus diingkari. Kemudian beliau juga wanti-wanti bahwa para habaib ini sekalipun melakukan kesalahan tetap kita hormati, tapi tidak semuanya bisa kita jadikan panutan, sama seperti pendapat-pendapat para ulama yang lain. Dan bahkan beliau saking takzimnya kepada para kiai dan para habaib, beliau menyarankan agar istilah kadrun di medsos-medsos ini dihilangkan, karena kadrun ini singkatan dari kadal gurun. Nah, ini khawatir beliau ini arahnya adalah kepada para habaib, dan ini beliau sangat menyayangkan itu. Oleh sebab itu istilah-istilah untuk membuli ya, dan tidak semuanya harus dibuli ya, menyebut mereka ini jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa kadrun. Jadi ada khawatir di sana. Dan ini saya lagi saya merasakan bahwa apa dituduhkan kepada beliau bahwa beliau adalah seorang liberal gitu, dan menjadi polemik ketika beliau diundang oleh Presiden Israel Benjamin Netanyahu begitu. Saya kira ini sama sekali tidak ada di pemikiran beliau. Beliau sangat hati-hati di dalam hukum. Beliau juga sangat menghormati kiai para habaib. Jadi ini luar biasa. Kemudian yang keempat, beliau juga mengingatkan bahwa NKRI adalah berkah luar biasa. Bagaimana tidak, sekian ratus tahun dijajah oleh negara Eropa ya, jadi mulai Belanda, Portugis ya, Inggris. Luar biasa, Indonesia masih bertahan dengan budayanya, bertahan dan berkembang Islamnya. Padahal Eropa ini kalau menjajah tidak hanya dia mengeruk ekonomi, tapi juga memasukkan agama-agama di luar Islam di negara yang jajah. Tapi Indonesia luar biasa, budayanya masih bertahan, agamanya masih bertahan. Ini luar biasa. Ini kata beliau. Coba kita lihat di negara Asia Tenggara begitu, Filipina ini Melayunya sudah hilang, agamanya juga sudah hilang. Kemudian Singapura, Malaysia juga nyaris begitu. Kemudian Thailand ini juga berubah seperti budaya dan agama negara yang menjajah. Aborigin Australia hilang. Kemudian Amerika ini juga sudah hilang, yang sesungguhnya adalah ada penduduk-penduduk asli yang kemudian ini dihilangkan oleh para penjajah. Budaya juga sudah dihilangkan. Nah, Indonesia adalah luar biasa karena banyak para wali, para kiai, para pejuang-pejuang yang luar biasa, bahkan dibarengi dengan klenik-klenik ini yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kemudian yang kelima, beliau menyampaikan beberapa hal yang sayangnya ini tidak bisa kita sampaikan di channel ini. Jadi karena kita ngobrol banyak, bincang banyak, tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan di sini. Barangkali bisa minta langsung ke beliau atau bicara secara pribadi pada beliau yang hadir di pertemuan itu. Barangkali itu bisa kita sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.